praktisi, cari praktisi ke sana kemari, cari penonton ke sana kemari. Setelah mulai bermeditasi itu ada yang dapat 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 8 tahun tidak merasakan apa-apa begitu. Nah, kira-kira kita minta tolong supaya Kinarto bersedia untuk mengupas tuntas meditasi itu sebenarnya bagaimana, tujuannya apa, dan ketika teman-teman belum merasakan sesuatu itu problemnya di mana, monggo Kinarto coba di breakdown Mas Juan. Ya, untuk teman-teman atau kadang semeton sederek sedoyo, memang filosofis sekarang ini sudah bergeser dari filosofis modern yang menitik beratkan ke dalam materi sebagai satu perjalanan tujuan hidup, Ya. yang sebenarnya kita ini dibekali dari awal itu adalah kekuatan batin. Makanya ada banyak petunjuk seorang pelaku yogis yang digambarkan dalam ilmu Tirta Yuga, tadi disimpulkan dalam perjalanan Prabu Erlangga, sampai 20 tahun harus membabar bumi lagi di tahun 1000-an. Mengapa? Kekuatan energi yang berupa sang yogis ini digambarkan ke dalam satu perjalanan sikap dharma yang nantinya akan menjadi sumber energi yang terbabar ke dalam rasa karsa cipta. Nah, ini yang kadangkala teman-teman atau saudara-saudara yang kurang sabar. Sebenarnya latihan untuk mencapai keseimbangan jiwa batin yang nanti memperdalam tentang meditasi. Apa yang kita rasakan? Janganlah kita berpikir dulu bahwa kita akan menemukan sebuah pengetahuan dalam bentuk sinar atau dalam bentuk gambaran-gambaran atau petunjuk-petunjuk. Karena meditasi itu adalah keseimbangan lahir dan keseimbangan batin. Sebagai manusia seutuhnya tumitah lahir, yang di sana akan terbabar ilmu keseimbangannya, sehingga kekuatan batin itulah yang akan menggerakkan rasa yang punya kehendak karsa dan cipta untuk berbuat. Sehingga meditasi itu perlu konsepsi kesadaran jiwa. Apa yang dihasilkan? Pertama kali, tentulah kita akan merasa ada kesenangan, ketentraman di dalam. Saat kita mengalami kehidupan yang pelik di era masa sekarang ini, itu akan mendapatkan keseimbangan batin, bahwa kita itu akan mendapatkan energi yang dalam bentuk rasa. Umumnya di situ. Belajarlah untuk mencari ketentraman dulu. Wong wilahing sekaring bawono lagi. Wong alam gumelar wilahing tentrem. Sekaring adalah bunga-bunga, gumelarnya alam semesta raya ini yang lain. Sehingga dalam konsepsi yoga yang pertama ada rasa tentram. Janganlah sekali-kali berangkat mencapai ilmu ketuhanan bila berlatar belakang kehidupan dunia. Pasti nanti akan kecewa dan tidak akan pernah bisa sempurna dalam perjalanan. Harus disadari dengan wilahi noto rasa. Rasa itu ada di rah. Tadi diaturkan bahwa kita mengakui adanya sifat imun dengan kakang kawah adalah air, simbol kanuruhan, simbol ilmu yang terbabar dalam tirta, air kehidupan. Makanya banyak belajar dulu, meditasi dulu, didampingi dengan sumber air atau dengan tetesnya air. Itu dasar. Efeknya dahsyat ya? Efeknya dahsyat sekali. Karena meditasi itu mengeluarkan api Buddha, bara Buddha. Kalau kemudian api
ini tidak diberi keseimbangan dengan tirta, sehingga gejolak yang ada, kemauan pikir yang tidak pernah selesai. Sehingga kalau seorang ahli meditasi itu tidak boleh sembarang. Dia harus menyesuaikan dulu dengan alam meditasi yang sudah ditempatkan sebagai situs. Karena situs itu sudah pinilai. Makanya kita anjurkan untuk belajar kanuruhan itu dulu sumber beji. Yang namanya sumber beji itu sumber utama, sumber kesempurnaan dalam membabar ilmu kanuruhan. Sehingga sumber itu pintunya harus di selatan untuk menghadap ke utara. Dan seorang yang sembahyang atau yogis di sumber air itu tidak boleh membelakangi. Gitu. Kalau kita lihat di Candi Palah Penataran, mengapa pintunya dari selatan? Sebelum turun ke bawah tempat Patirtan Agung, ya sembahyang. Karena sang yang meditasi itu sangat dibantu oleh detak air. Duh Gusti kang murbeng dumadi, sembur geni musna marang tetesing tirta. Tetesing tirta iso gawe ademe rasa. Rasa ademe atiku iso nyirep sak kabeh prahara. Rep sirep sidem pramanem kaya watu kang ngalupuk. Nah, itu mantra untuk membabar keseimbangan batin maupun keseimbangan lahir. Kenapa air dia ageng? Tadi ada istilah linggomoyo, itu metesnya air dari alam maya. Bahwa pada saat kenapa sih orang Kiatun Sepuh itu dikatakan punya suwo? Suwo, su itu sinar tahan, sinar perjalanan sang hidup yang suci untuk membabar daya. Makanya keluarlah abab. Abab itu air yang membawa oksigen atau angin yang membawa uap air. Sang uap air itulah yang netesi sebenarnya kehidupan daya api. Makanya di Patirtan Jolosutro Jolotundo sana, mengapa bawahnya sumber air? Kenapa ada kungkum sampai segini? Itu tidak pernah ada yang pelajari bahwa kehidupan dunia sang yogis yang diletakkan di sebelah Gunung Bekal itu digambarkan dalam peristiwa seperti Hanuman Obong. Hanuman Obong itu melawan membasmi segala angkara murka yang telah diciptakan oleh Rahwana Kalam. Kalau seorang yang pikirannya kalut dengan suasana ini, karena seorang sang yogi sejati ia tidak bisa tenang dalam kehidupan pribadi. Karena manon manik manes kehidupan gumelar ini telah diberikan kepadanya. Sehingga kehidupan sekarang yang serba kalut ini bagi seorang yogi juga mengalami pikiran-pikiran yang tidak tenang. Karena ia diminta untuk menjadi soko yang aji soko. Sehingga di sana diperlukanlah tempat sampai segini karena meredam. Nah ini bagi satrio-satrio pinile dalam suasana seperti ini kita anjurkan untuk tidak kesana dengan berdoa untuk meredamkan yang berangkat. Segala kehidupan bersifat kenegaraan, mari kita doakan. Di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita doakan. Karena sak gambeng rasa karsa cipta iku sakjane unsur daya yang ada dalam dosa muka 10 itu digambarkan dalam sifat manusia. Sehingga uyah ki padha asine ya. Asem padha kencupe. Itu kalau orang yang bisa membabar kehidupan menjadi satrio pinilih, satrio gompinandito yang sifat satrio kapanditan, itu bisa meredam dari kekuatan saripatinya hidup yang digambarkan dari 10 rasa dosa muka. Sehingga ademe rasa seorang pinunjul diminta untuk
tekun wiku wicaksana ing tumindak kukuh ing batin untuk meredam gejolak dunia. Maka diperlukan pinispo yang tangguh, yang lebah mana, yang bisa menerima keadaan bumi, karena sang manon ini telah menyatu dalam maniknya. Satu itu. Kedua, dalam meditasi, setelah kita menemukan kedamaian, tentu di sana ada ketenangan. Dalam wilahing itu tenang, sehingga kita tidak pernah merasa ada kekuatan gejolak dalam batin. Karena satu itu syaratnya hanya satu, ojo gampang lesu, ojo gampang lesu. Kalau kita mudah marah, berarti kita sudah tidak punya derajat. Padahal energi itu selalu digambarkan dengan kekuatan sang Agni, dibawa oleh Dewa Brahma sebagai wahyu yang diturunkan kepada api sucinya, kekuatan yang geni jaya. Api itu akan diminta untuk diredam sebagai kekuatan pasak. Makanya turun yang geni jaya itu adalah terahnya namanya pasak. Pasak itu pasaknya bumi. Sehingga piantun-piantun yang ahli yogis pada saat ia menerima kenyataan yang begitu pahit, daya api kekuatan itu diredam menjadi energi suci. Nah, ini yang tidak pernah dipelajari dalam kehidupan. Sehingga teman-teman yang belajar ke yogis, saya minta untuk belajar yogis ke sumber air. Lebih baik lagi ke tempat paten api. Jangan sembarangan berada dalam suatu situasi yang atau suasana atau alam yang tidak seimbang. Karena alam itu ilmunya ada dua. Ada pajajaran, kasifat sejajar. Ada padang larang, kasifat larangan. Kalau kemudian tidak sengaja ya lenggah di tempat larangan-larangan, tentu mendapatkan energi dan perlu membutuhkan bimbingan oleh sang guru agar dia belajar meditasinya dengan sempurna, mencapai keseimbangan lahir dan keseimbangan batin. Kemudian salah satu lagi yang perlu diperhatikan pada saat kita mati, saat urip, wis ora usah mikir yang reno-reno. Turu, tidur itu adalah mati saat urip. Dikala kita tidur, hidup, nafsu kita konstan, berhenti. Disitulah apakah kita mampu ada dalam mati sadurunge urip. Itu adalah pengetahuan ada dalam bawah sadar kita, ambang bawah sadar. Jangan bicara langit, jangan bicara yang lain. Kita pelajari dulu mati sadurunge urip, kita sadari bahwa dalam tidur itu kita mendapatkan karunia, mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk. Karena pada saat daya yang namanya nafsu itu berhenti di kala, makanya digambarkan dengan turu-turu asu, masih eling lan waspada. Makanya asu atau segawa itu disebutkan dengan sarironya diundar dharma bakti, yang sifatnya membabar kehidupan setiap setubuh mitubuh bagaikan kunti tali broto. Makanya sang Puntadewa sendiri untuk bisa masuk ke alam nirwana, alam pawitra, didampingi oleh anjing. Itu dasar dulu bagi seorang yogis. Tentu kalau sudah punya sifat bisa menenangkan lahir dan batin, nanti pasti akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang baik itu berupa simbol atau perlambang-perlambang. Karena kita diminta untuk belajar kemana? Ke dalam kekuatan batin atau hati nurani. Sehingga sang yogis masuk ke alam spiritual itu selalu digambarkan dengan kejadian-kejadian, diminta untuk notoroso, ngramesi urip-urup kang iso ngurapi. Di situ digambarkan dengan kejadian, direnungkan, dipikirkan. Nanti karena setiap perjalanan seorang yogis itu akan mengalami trap-trap yang berbeda-beda. Belum tentu sama setiap pelaku. Yang tahu dirinya dengan sang penuntunnya.
Kenapa saya tadi malam mendapatkan bentuk seperti ini? Ini sering dikupas. Dari situlah makanya kekuatan membaca itu berangkat dari kekuatan. Di sana akan bersemayamlah Kinoro Yakti yang dalam episode lalu kita ceritakan tentang 7 cakra itu tadi. Itu yang saya aturkan. Oke.